Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih kepo ya, yang masih pengen tahu bagaimana kalau seandainya bang aku tuh telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar dengan berbagai macam alasan di aplikasi pinjol yang akan nantinya kita jelaskan kepada kalian. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol like, subscribe, dan silahkan share semua video-video kita supaya teman-teman kita ya nanti yang lain yang juga membutuhkan tentang informasi aplikasi pinjaman uang online bisa tahu dan gak kepo lagi. Oke, langsung aja. Mungkin hari ini kita pengen ngebahas yang namanya aplikasi pinjol, dan hari ini kita pengen ngebahas 4 aplikasi pinjaman uang online ya, yang mungkin 4 aplikasi yang nantinya akan kita bahas. Salah satunya ada yang kalian gunakan dan mungkin hari ini sedang bertanya-tanya kepo pengen tahu apakah aplikasi pinjol ini sudah legal OJK atau tidak bang. Apakah aplikasi pinjol legal ini memiliki status terdaftar dan berizin atau tidak, dan berapa beban biaya denda dan bunganya, apakah punya debt collector lapangan atau tidak, apakah mereka melakukan penyebaran data. Wah, banyak banget lah pertanyaan-pertanyaan terkait tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini kita pengen ngebahas 4 aplikasi pinjaman uang online. Yang pertama adalah aplikasi Bantu Saku, dan yang kedua adalah aplikasi Ada Modal, dan yang ketiga adalah aplikasi Monas Modal Nasional, dan yang terakhir nanti akan kita bahas aplikasi FinPlus ya. Yang pertama langsung aja lah bang, nggak usah banyak cuap-cuap bang, langsung aja bahas aplikasi pinjolnya. Oke bos, dan kita pengen ngebahas dulu untuk aplikasi Ada Modal ya. Kita masuk dulu di aplikasi Ada Modal. Ini dia aplikasi Ada Modal. Ada yang menggunakan aplikasi Ada Modal? Nah, sekarang kita bahas pada video kali ini. Oke, dan di situ kalian bisa membaca dulu perjanjian privasi dan otorisasi, dan silahkan klik setuju di bagian yang paling bawah sebelah kanan. Dan hari ini kalian akan melihat tagihan saya di situ. Dan kalian bisa melihat totalnya 6 juta rupiah. Wow, nominal yang lumayan fantastis ya. Dan hari ini apakah aplikasi Ada Modal sudah legal OJK bang? Jawabannya sudah. Aplikasi Ada Modal memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi Ada Modal melakukan penyebaran data ketika nanti kalian mungkin terancam gagal bayar atau telat bayar? Jawabannya tidak. Dan itu tidak boleh untuk semua aplikasi pinjol legal OJK. Dan apakah aplikasi debt collector lapangan dari aplikasi Ada Modal akan datang ke rumah bang? Atau mungkin aplikasi ini sudah punya DC lapangan atau enggak ya bang? Itu pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita itu ya. Jawabannya belum ada untuk aplikasi Ada Modal. Terus mungkin kepo pengen tahu kenapa bang total hutang abang bisa sampai dengan 6 juta rupiah. Jadi di tahap awal, pinjaman awal itu sebesar 3 juta rupiah. Dan sekarang kenapa menjadi 6 juta? Karena sudah dibebankan biaya denda, bunga, platform, dan ini itu segala macam. Jadi sudah ada kelipatan. Yang tadinya di awal dipinjam 3 juta, sekarang 6 juta. Apakah itu diperbolehkan oleh OJK bang? Karena ada kelipatan. Jawabannya iya. Tapi tidak boleh melebihi jumlah pinjaman pokok di awal. Yang kalau tadinya 3 juta sekarang 6 juta itu masih dalam tahapan yang diperbolehkan oleh pihak OJK. Oke, lanjut bang. Untuk yang selanjutnya abang pengen ngebahas apa lagi bang? Oke lah, kita pengen masuk dulu di aplikasi FinPlus. Ada yang pakai aplikasi FinPlus dan akan kita bahas pada video kali ini. Ini di aplikasi FinPlus, kalian bisa melihat ya. Dan di situ kalian bisa membaca tips ini itu segala macamnya, langsung oke aja lah bang. Dan di situ kalian bisa melihat pengembalian periode ini sebesar 4.370.000. Tadi 6 juta, ini ditambah 4 juta udah 10.370.000. Mau nyari uang kemana ya? Impitan hidup hari ini sudah cukup membuat kita rempong 7 keliling. Dan di situ kalian bisa melihat 4.370.000. Dan di situ tanggal pengembaliannya kemarin di tanggal 8 di bulan 6 tahun 2021. Dan kenapa bisa tertotal sampai dengan sedemikian rupa? Karena memang sudah terlambat selama lebih kurang ya, lumayan lama lah ya ini ya. Kalian bisa melihat di bulan 6 dan hampir setahun.
Dan apakah aplikasi Finplus ini memiliki legal OJK, Bang? Jawabannya iya. Untuk aplikasi Finplus ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi mereka ini sudah legal. Dan apakah aplikasi Finplus melakukan penyebaran data atau tidak nih, Bang? Soalnya aku belum mampu membayar untuk di aplikasi Finplus ini. Jawabannya tidak. Dan itu tidak diperbolehkan oleh pihak OJK. Jadi semua aplikasi-aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK tidak boleh melakukan penyebaran data. Tidak boleh melakukan yang namanya teror dan intimidasi. Dan pihak debt collection tidak boleh menjatuhkan harkat dan martabat debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Dan apakah aplikasi Finplus ini sudah memiliki debt collector lapangan atau belum, Bang? Ya, itu pertanyaan yang paling banyak ya. Dan jawabannya untuk di aplikasi Finplus belum memiliki debt collector lapangan. Jadi udah cukup jelas. Dan mudah-mudahan pada video kali ini bisa menjawab kegelisahan teman-teman yang hari ini sedang pusing 7 keliling. Ya, itu untuk di aplikasi Finplus. Langsung lanjutlah, Bang, untuk di aplikasi yang lain. Oke, kita pengen lanjut dulu untuk di aplikasi Modal Nasional ya. Aplikasi Modal Nasional ini salah satu aplikasi yang lumayan senior. Dan ini banyak di request ya dari teman-teman di kolom komentar, dan akhirnya akan kita bongkar habis. Kita akan bedah dulu aplikasi Modal Nasional ini. Ini dia, Modal Nasional. Oke, langsung lanjut. Kita pengen melihat tagihannya dulu. Dan di situ kalian bisa melihat pinjaman angsuran jangka pendek 1.600.000 dan ini sudah terlambat selama 865 hari. Sudah lumayan lama ya. Dan kenapa bisa menjadi 1.600.000? Karena di awal pinjamannya itu sebesar Rp800.000. Jadi sudah ada kelipatan juga nih. Dan apakah aplikasi Modal Nasional sudah memiliki status terdaftar dan legal OJK? Jawabannya iya. Aplikasi Modal Nasional ini memiliki status terdaftar dan berizin di OJK di peringkat 65. Langsung aja kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Aku udah pernah nge-share aplikasi apa saja yang hari ini masih legal OJK. Dan kadang-kadang yang masih menjadi bahan pertanyaan itu kenapa aplikasi-aplikasi yang legal OJK ini per 10 hari, per 2 minggu harus dibayarkan ya. Kalau memang mau kasih tenor itu yang langsung 1 bulan dan bayarnya juga 1 bulan. Jangan per 2 minggu. Kalau per 2 minggu ya sebenarnya sama aja ya kan. Toh kita yang hari ini mungkin hanya menunggu gaji bulanan ya akan tetap kelimpungan gali lubang tutup lubang lagi. Dan aku pengen mengingatkan kalian agar untuk stop gali lubang tutup lubang. Udahlah. Pertahankan saja hari ini. Dan apakah aplikasi Modal Nasional melakukan penyebaran data atau tidak, Bang? Itu pertanyaannya juga banyak ya. Jawabannya, sepengalaman kita untuk aplikasi Modal Nasional tidak melakukan penyebaran data. Dan itu tidak diperbolehkan oleh OJK. Dan apakah aplikasi Modal Nasional sudah memiliki debt collector lapangan atau belum, Bang? Ya, itu pertanyaan yang paling banyak juga masuk ke kita. Dan jawabannya belum ada. Untuk aplikasi Modal Nasional belum memiliki debt collector lapangan. Jadi sudah cukup jelas. Buat yang masih kepo pengen tanya-tanya silahkan ya, monggo di bawah video ini ada kolom komentar. Tuliskan pertanyaan kalian di situ dan nanti akan aku baca. Kalau memang penting akan kita bahas pada video selanjutnya. Itulah untuk di aplikasi Modal Nasional. Dan lanjut di aplikasi yang terakhir. Kita pengen masuk di aplikasi Bantu Saku ya. Apakah kalian bagian dari yang menggunakan aplikasi Bantu Saku hari ini dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran? Nah, kita bahas tuntas pada video kali ini. Ini deh aplikasi Bantu Saku dan kita langsung pengen melihat ya tagihan di aplikasi ini. Sudah tertotal menjadi Rp4.992.000. Tadi 6 juta, 4 juta, ditambah lagi tadi 1.600.000, ditambah lagi ini 4.800.000.
Sepertinya sudah tak kuat lagi ingin memikirkan yang namanya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Di situ kalian sudah melihat tenor dan terlambat ya. Kemarin ini tanggal jatuh temponya itu sekitar tanggal 27 di bulan 2 tahun 2021 dan hari ini memang benar-benar belum mampu untuk melakukan pembayaran. Ya mau bagaimana lagi ya. Dan apakah aplikasi Bantu Saku ini sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya sudah. Mereka memiliki status terdaftar di OJK dan mereka legal. Dan apakah aplikasi Bantu Saku ini akan melakukan penyebaran data atau tidak, Bang, ketika kita telat bayar atau mungkin belum mampu membayar? Jawabannya tidak. Ya paling saat ini yang menjadi masalah itu banyak dari pihak debt collection itu melanggar aturan-aturan yang sudah sebenarnya disepakati oleh perusahaan mereka. Tapi mungkin cara kerja dari pihak debt collection ini kan yang ngejar target ya kan. Jadi mungkin mereka melakukan berbagai macam cara yang sebenarnya itu adalah salah agar bisa mencapai target penagihan mereka. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apakah aplikasi Bantu Saku ini, Bang, tadi sudah legal OJK, tidak melakukan penyebaran data, dan apakah mereka mempunyai debt kolektor lapangan, Bang, untuk aplikasi Bantu Saku? Jawabannya belum ada debt kolektor lapangannya. Jadi udah cukup jelas. Jadi buat kalian yang mungkin hari ini sedang panik ya, atau mungkin sedang galau, yang tidurnya dan istirahatnya terganggu, yang hari ini masih merasa malu, aku pengen membakar kembali semangat kalian agar tetap sehat dan semangat. Karena itu merupakan salah satu kunci dan motivasi untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup hari ini. Oke, mungkin itulah yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.